Video ini adalah bagian keempat dari 5 rangkaian video terkait dengan reconnaissance dalam tahapan ethical hacking dan penetration testing. Masih terkait dengan metodologi dalam melakukan footprinting. Tadi sudah dijelaskan. Nah, langkah teknik berikutnya adalah menggunakan WHOIS. WHOIS database. Jadi dalam WHOIS database akan dapat diperoleh informasi-informasi tentang sebuah website atau IP address, sebuah domain name dari sebuah perusahaan. Nah, database ini dimaintain secara regional. Di Internet Registry regional, contohnya di Amerika ada yang namanya ARIN, kemudian di Afrika ada yang Afrinic, di Eropa ada yang RIPE NCC, kemudian di Amerika Latin dan Karibia ada LACNIC, dan kemudian di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, ada yang namanya APNIC. Nah, ini regional registries yang berisi informasi tentang penggunaan IP address dan juga termasuk domain name. Jadi dengan menggunakan WHOIS footprinting dapat diperoleh informasi tentang domain name details, contact details, DNS, net range, kemudian domain yang sudah dibuat, kemudian expiry records, kemudian records last update. Itu bisa dilihat di sini. Nah, tools yang bisa digunakan ini ada beberapa, tapi sebenarnya ada banyak. Tinggal dilakukan pencarian menggunakan search engine seperti Google, maka akan kelihatan tools apa saja atau website apa saja yang menyediakan service untuk melakukan WHOIS. Nah, contoh pertama adalah whois.domain.tools.com, itu bisa digunakan, atau timemos.com, zonru.com, nearsoft.net, ichan.org, iana.org, atau whois.net, itu bisa digunakan. Kemudian untuk mendapatkan informasi tentang lokasi atau geolokasi dari sebuah IP, ini tools yang bisa digunakan, yaitu ip2location.com, kemudian tools.keycdn.com, kemudian iplocation.net, kemudian ultratools.com. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui lokasi sebuah organisasi berdasarkan IP address-nya. Nah, DNS information dapat juga menyediakan informasi tentang sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nanti dengan adanya informasi ini, maka seperti biasa itu bisa dilanjutkan atau di follow up dengan melakukan social engineering attacks. Tools yang bisa digunakan adalah dnsstaff.com atau network-tools.com. Ini salah satu contoh saja. Nah, informasi apa saja yang tersedia di dalam DNS record? Itu ada record type seperti A, itu menyatakan address, point to host IP address, MX itu untuk mail exchanger, untuk mail server, kemudian name server ya tentu untuk yang bertugas sebagai penyediakan nama server, CNAME, canonical name, alias dari sebuah domain name, kemudian SOA, start of authority, untuk mengindikasikan authority dari sebuah domain, kemudian SRV, service records, pointer, mail address to a host name, kemudian responsible person, hal info. Ini berisi informasi tentang records termasuk CPU types dan OS. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa DNS juga bisa memberikan informasi tentang sistem operasi dari sebuah server. Kemudian text ini berisi informasi tambahan jika diperlukan. Nah, kemudian teknik berikutnya adalah melakukan network footprinting. Nah, melokasikan atau menentukan network range itu IP address dan subnet mesh-nya menggunakan regional internet registries. Jadi ada ARIN kalau di Amerika, dari menggunakan database WHOIS, itu bisa kelihatan juga range IP address-nya. Nah, dengan demikian membantu ethical hacker atau attacker untuk melakukan
membuat map dari target jaringan, target network. Nah, teknik berikutnya adalah menggunakan traceroute. Traceroute biasanya menggunakan ICMP protokol dan bisa memperlihatkan time to live-nya. Jadi berapa jumlah router yang pernah dilewati oleh paket yang dikirimkan, atau jumlah hop-nya, jumlah lompatan antara satu network ke network yang lain yang dilewati sepanjang dari attacker sampai ke target. Itu disebut dengan traceroute. Contohnya di sini saya melakukan traceroute ke google.com dari jaringan Dell. Nah, itu terlihat ada beberapa hop yang dilewati, dan ada juga yang tidak merespons. Nah, mungkin ini ada router yang tidak menerima ICMP protokol, jadi dia ICMP protokol diblok sehingga tidak ketahuan, atau tidak di-reply, bukan diblok, diteruskan tapi tidak boleh masuk. Jadi forwarding tapi inputnya tidak. Tapi kayaknya akan diteruskan ke tempat yang lain, ke hop count berikutnya. Ya, ini contohnya sampai akhirnya sampai ke target. Itu bisa kelihatan router-router apa saja yang dilewati. Kemudian, traceroute ini jika dilakukan ke banyak IP address dalam satu range yang dimiliki perusahaan tersebut, itu jika berhasil melakukan traceroute berkali-kali dan terhadap range of IP address, maka kita bisa dianalisis hasilnya, hop count yang dilewati atau hop atau router yang pernah dilewati, itu kita akan dapat menggambarkan topologi dari jaringan tersebut. Apakah ada firewall di situ atau ada router yang dilewati untuk menuju ke target, itu akan ketahuan dengan melakukan traceroute ke sejumlah IP address yang milik perusahaan tersebut. Dan ini bisa menggambarkan topologi jaringannya. Nah, traceroute tools yang bisa digunakan ini ada visualroute.com atau pathanalyzer.com. Nah kemudian teknik selanjutnya adalah menggunakan social engineering. Nah, kalau ini adalah langsung mendekati atau berinteraksi dengan manusia atau pegawai dari perusahaan yang menjadi target. Social engineering ini dapat terjadi jika biasanya manusia itu tidak terlalu aware tentang apa yang dia lakukan. Karena seringkali manusia itu ignorance. Jadi karena dia tidak tahu, maka menyebabkan dapat membocorkan informasi ke pihak-pihak yang tidak semestinya. Jadi ini, people are unaware of their valuable information and are careless about protecting it. Nah, informasi yang dapat diperoleh adalah contohnya credit card details dan social security numbers. Ini banyak terjadi ketika ada pihak yang bermaksud jahat melakukan social engineering. Contoh sederhana adalah menggunakan email dan mengirimkan spam menyamar sebagai pihak bank yang berotorisasi, dikirimkan ke nasabahnya tidak melakukan pengecekan, langsung percaya saja dan mengirimkan nomor kartu kreditnya, dan seperti itu. Dan informasi lainnya juga kadang mengirimkan username dan password, kemudian memberikan informasi tentang security product in use, kemudian memberi informasi tentang operating system dan software versions, kemudian network layout information, IP addresses, dan names dari servers. Jadi ini titik paling lemah saya pikir di keamanan sebuah jaringan adalah penggunanya. Penggunanya harus dilakukan training agar juga dapat mengantisipasi serangan seperti ini, social engineering. Karena orang dalam pasti tahu kan
tentang apa yang terjadi di dalam perusahaannya. Kemudian teknik lain yang terkait dengan social engineering, selain tadi menggunakan spamming atau menyamar sebagai orang lain, pihak yang berwenang, maka ini teknik yang lain adalah menggunakan eavesdropping, melakukan penguping. Kalau seseorang lagi bicara atau menggunakan lewat telepon, itu dia bisa melakukan eavesdropping. Kemudian shoulder surfing, jadi ketika seseorang memasukkan passwordnya, diamati dari jauh, diintip dari punggungnya. Atau bisa juga mendapatkan informasi menggunakan dumpster diving. Ini mengutak-atik sampah, jadi sampah-sampah dari perusahaan tersebut diambil, kemudian dilihat, itu bisa saja berisi informasi. Dan kemudian impersonation, nah inilah yang saya belum tadi, yang menggunakan spam atau menyamar sebagai orang lain. Ya, itu adalah bagian keempat dari 5 rangkaian video terkait dengan reconnaissance. Dan kita lanjutkan ke bagian terakhir nantinya.